Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tentang program responsi. Yang pertama, kita menggunakan file library IOStream dan fstream. IOStream untuk fungsi cout dan cin, kemudian fstream untuk outstream yang nanti untuk file txt. Kemudian ada kelas UTS yang di dalam public terdapat fungsi void login, ada void barang, void voucher, void alamat, ekspedisi, dan void output. Kemudian dalam privat terdapat variabel string user input, pass input, long, ada saldo, HP, harga ongkir, jumlah bayar. Kemudian ada integer banyak pesanan, bill voucher, bill ongkir, dan bill ekspedisi. Kemudian ada integer kode, diskon. Kemudian ada array, integer jumlah barang, indeks 10. Kemudian ada array string dengan nama jenis yang indeksnya 10. Kemudian ada array dengan tipe integer dengan nama harga dengan indeks 10. Kemudian ada integer A, ada array, ada variabel total harga. Kemudian ada array asuran indeks 10, asuransi. Kemudian ada array dengan tipe char dengan nama address dengan indeks 100. Kemudian ada array char dengan nama C dengan indeks 10. Kemudian kita mendefinisikan fungsi login yang terdapat pada kelas UTS yang dan akan dioutputkan toko Reza, kemudian string username yang bernilai mahasiswa dan string password yang bernilai mahasiswa juga. Kemudian ada string login gagal, integer i sama dengan 1, dan saldo 1 juta. Kemudian ada perulangan, lakukan do dulu, akan dioutkan, user akan menginputkan username yang akan ditampung pada variabel user input, dan user menginputkan password yang akan ditampung pada variabel pass input. Jika user input sama dengan username, maka sistem akan menjalankan cout login berhasil, dan password juga sama dengan input username. Jika kita memasukkan mahasiswa dan username mahasiswa, password mahasiswa, maka kita akan berhasil karena string ini sama dengan mahasiswa. Kemudian, dan jika sudah login berhasil, maka akan dioutputkan saldonya, jumlah saldo yang ada. Dan jika username dan password tidak sama dengan mahasiswa dan mahasiswa, maka akan melakukan else, pengkondisian yang nantinya akan ada 3 kali perulangan login. Jika sebanyak 3 kali, kemudian ada jika login tidak sama dengan berhasil, maka akan dioutputkan Anda telah salah 3 kali login, dan silakan coba 30 menit lagi, yang sebenarnya tidak berpengaruh karena ini cuma untuk biar seperti di Shopee kayak gitu. Kemudian ada mendefinisikan void barang di kelas UTS. Terdapat beberapa pilihan barang 1-17 dan harga-harganya. Kemudian kita akan memasukkan jumlah banyaknya pesanan yang nanti akan ditampung pada banyak pesanan, dan terdapat perulangan A sama dengan 1, A kurang dari banyaknya pesanan yang kita inputkan, dan A++. Kemudian ada memasukkan jumlah pesanan yang untuk perulangan sebanyak pesanan ini, masukkan pilihan barang yang nanti akan ditampung pada kode, dan jumlah pesanan yang akan ditampung pada jumlah barang. Kemudian ada pengkondisian, jika kode sama dengan 1, maka harga 70.000 dan jenis array jenis indeks A sama dengan baju. Kemudian ada else, dan jika kode sama dengan 2, array jenis A sama dengan baju wanita dan harganya 80.000 sampai ke
kode sama dengan 17, jenis array jenis indeks A sama dengan lipstick, dan harganya 150.000. Dan jika kita mengoutputkan pada kode ini tidak 1 sampai 17, maka akan terjadi else yang akan dioutputkan salah, input kode lagi, goto itu adalah kita akan naik lagi ke atas pada atas ini. Kemudian ada apakah Anda ingin menginput, Anda ingin asuransi yang harganya 1000 per barang? Jawabannya Y atau N, yang nantinya akan ditampung pada array C indeks A. Jika array C indeks A sama dengan Y kecil dan Y kapital, maka indeks asurannya sama dengan 1000, dan jika tidak, nilai asurannya sama dengan 0. Kemudian ada checkout dan total harga sama dengan 0, dan terdapat perulangan untuk mengoutputkan jumlah nama barang, harga, dan jumlah barang yang kita inputkan tadi. Kemudian ada rumus integer total sama dengan jumlah indeks array jumlah barang indeks A dikali array harga indeks A. A-nya ini merupakan perulangan yang dimulai dari 1 dan sampai banyaknya pesanan. Kemudian ada asuransi sama dengan array asuran A dikali jumlah barang. Kemudian mengoutputkan asuran dan subtotal. Kemudian ada rumus total harga sama dengan total harga ditambah total ditambah asuransi. Kemudian dioutputkan total harga. Kemudian ada fungsi voucher dari kelas UTS yang dioutputkan seperti berikut, yang terdapat 3 pilihan: diskon 5% minimal belanja 100.000, diskon 10% minimal belanja 200.000, dan diskon 20% minimal belanja 300.000. Dan kita memasukkan pilihan 1 sampai 3 yang nantinya akan ditampung pada pil voucher. Jika pil voucher sama dengan 1, maka diskon sama dengan total harga dikali 0,055, dan total harga sama dengan total harga dikurangi diskon, dan outputnya ada voucher berhasil digunakan dan total harga. Dan jika pil voucher sama dengan 2, maka diskon sama dengan total harga kali 0,1, dan dioutputkan voucher telah digunakan dan total. Dan jika voucher sama dengan 3, diskon sama dengan total harga dikali 0,2, dan dioutputkan voucher telah berhasil digunakan. Kemudian ada void UTS alamat, dan memasukkan alamat. Sinignore digunakan untuk mengabaikan baris. Kemudian sin.getLin address 100 ini untuk agar kita bisa memasukkan spasi pada saat kita melakukan input. Kemudian ada masukkan nomor HP. Kemudian ada output, alamat, dan nomor HP. Kemudian ada fungsi void ekspedisi dalam kelas UTS yang terdapat 4 pilihan, yaitu hemat 20.000, regular 30.000, kargo 50.000, dan SMD 15.000. Kemudian kita memasukkan pilihan yang nantinya akan ditampung pada pil ekspedisi. Jika pil ekspedisi sama dengan 1, maka harga ongkir 20.000. Jika pil ekspedisi sama dengan 2, harga ongkir 30.000. Dan jika pil ekspedisi sama dengan 3, pil ongkir 50.000. Dan jika pil ekspedisi sama dengan 4, harga ongkir 15.000. Kemudian ada fungsi ongkir. Akan dioutputkan 2 pilihan gratis ongkir. Yang pertama ada gratis ongkir 100% minimal belanja 200.000, dan gratis ongkir 50% minimal belanja 50.000, dan memasukkan pilihan yang nanti akan ditampung pada pil ongkir variabel. Jika pil ongkir sama dengan 1, harga ongkir 0, dan terdapat output voucher berhasil digunakan dan harga ongkir sama dengan 0 ini. Kemudian ada else-nya, harga ongkir sama dengan harga ongkir kali 0,5.
kemudian di-outputkan voucher gratis ongkir berhasil digunakan. Kemudian ada fungsi void output dalam kelas UTS yang nantinya akan di-outputkan rincian pembayaran dari saldo, total, diskon, dan harga ongkir, dan terdapat rumus jumlah bayar sama dengan total harga ditambah harga ongkir dikurangi diskon, dan di-outputkan jumlah bayar dan sisa saldo yang rumusnya saldo dikurangi jumlah bayar. Kemudian ada offstream myFile ini untuk membuat kita bisa mengoutputkan di file txt yang bernama responsi. Kemudian if myFile is open, membuka file dan di-outputkan pada myFile ke responsi dari rincian saldo, total, diskon, ongkir, jumlah bayar, dan sisa saldo. Kemudian file di close. Kemudian pada integer main, nama kelasnya UTS, kemudian nama objeknya kita beri nama P, kemudian kita memanggil fungsi-fungsi yang telah dibuat. Sekarang kita coba run terlebih dahulu. Karena password yang benar adalah username-nya mahasiswa dan passwordnya mahasiswa, kita coba salahkan dulu. Passwordnya, username-nya ternyata passwordnya terserah, dan password salah 1 kali. Kita punya percobaan salah 3 kali, kita benarkan saja mahasiswa, passwordnya mahasiswa juga. Kemudian ada jumlah saldo yaitu 100.000 dan ada pilihan barang 1 sampai 17. Kita masukkan banyaknya jumlah pesanan, kita masukkan 2. Kemudian masukkan pilihan barang, kita memilih baju pria yaitu nomor 1. Jumlah pesanannya kita 3. Apakah Anda ingin asuransi? Ya, klik Y kecil bisa, Y kapital juga bisa. Kemudian pilihkan pilihan barang kedua, yaitu kita memilih lipstick 17. Kemudian jumlah pesanannya 1. Apakah ingin asuransi? Tidak. Maka akan terdapat checkout nama barang baju pria, harganya 70.000, jumlah barang 3 dan asuransinya 3.000 karena kita memilih asuransi. Yang per barangnya 1.000 dikali 3 3.000 dan dijumlahkan subtotalnya adalah 213. Kemudian barang kedua adalah lipstick, jumlah barang harga barang 150, jumlah barang 0, asuransi 0 karena kita memilih tidak tadi, dan totalnya 363.000. Kemudian ada voucher yang bisa diklaim karena belanja kita melebihi 300, maka kita bisa menggunakan voucher yang nomor 3. Voucher berhasil digunakan, totalnya dikurangkan karena 360.000 dikurangi diskon 20%. Sekarang kita masukkan alamat, nomor HP, dan ada output Bantul Yogyakarta dan nomor HP. Kemudian kita memilih ekspedisi, ada hemat, regular kargo, dan SMD. Kita memilih reguler. Karena belanja kita melebihi 200.000, maka kita memilih pilihan ke 1. Dan terdapat rincian harga, saldonya 1 juta, totalnya 290.400 rupiah, diskon 722.600 rupiah, dan jumlah bayarnya 217.800 dan sisa saldo 782.200. Dan di file txt-nya juga terdapat seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.